cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret guys. Nah ini guys, jadi bagi teman mau gabung grup rekomendasi, nanti teman-teman akan gabung ke dua grup, yaitu grup diskusi dan rekomendasi Maret 2024. Nah ini grupnya di Telegram ya teman-teman. Nah apa itu grup rekomendasi? Nah kita akan intip grup yang masih jalan sekarang sampai tanggal 29 Februari nanti. Nah ini adalah grup rekomendasinya teman-teman. Nah isinya adalah saham rekomendasi swing. Seperti ini kita swing TP1 di Cepin. Nah terus ada saham-saham yang ODT ya, semi-semi gorengan, tapi kita pilih saham-saham yang lumayan bagus kok. Jadi harusnya sih aman di hold agak panjang. Nah di sini ada MPMX juga TP swing ya, BBT ini yang biasa istilahnya ODT. Terus ada Pegas nih ODT, ESA juga ODT seperti guys ya. Ini adalah bentuk rekomnya. Nah selain grup itu, grup rekomendasi, kita juga ada grup diskusi dah seperti ini. Jadi bisa tanya jawab. Maret teman-teman akan dapat bonus masih ya, yaitu perkiraan saham yang akan bagi dividen di bursa sepanjang tahun 2024. Nah ini ada sekitaran 174 saham ini udah kita update lagi teman-teman. Nah contohnya ini adalah PJA, Mega, dan BJTM nih guys ya. Ini yang akan bagi dividen dalam yang terdekat. Nah nanti ada masih banyak lagi saham yang akan bagi dividen nanti sampai akhir tahun 2024. Nah teman-teman wajib punya Excel ini ya, karena kita ngerangkumnya juga nggak mudah teman-teman. Nah contohnya ini NISP guys. Nah ini yang terdekat lagi, yaitu sekitar bulan April. Nah NISP akan bagi dividen masih 5% yield. Nah ini makanya sahamnya naik terus teman-teman. Nah kalau udah punya data ini, tentu aja teman-teman akan lebih enak nih untuk ngelakuin swing. Oke kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ini tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini, rekomendasi besok hari Jumat tanggal 1. Nah besok udah bulan baru teman-teman, dan bulan ini itu puasa ya teman-teman ya. Bagi orang Islam gitu ada puasa guys, Ramadan di bulan Maret teman-teman. Nah kita lihat untuk market hari ini itu sempat merah dalam, terus dia naik lagi teman-teman, tapi masih merah. Nah kalau kita lihat dari transaksinya itu 15B, ini termasuk rame teman-teman. Kemungkinan ini di GoTo kayaknya nih. GoTo nih ya, kita lihat ya. Nah ini GoTo guys, GoTo 500 ya, 500B. Nah kita lihat di sini asingnya net sell 640 miliar teman-teman. Nah kita lihat, oh iya bagi teman-teman gabung STS Maret ini, kita closing hari ini dan sampai besok teman-teman itu terakhir. Nah kita lihat aja untuk telegramnya teman-teman. Nah ini bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi, nah ini teman-teman akan masuk STS rekomendasi Maret nih guys. Nah ini diskusi, ini isinya diskusi-diskusi guys. Nah ini teman-teman akan dapat perkiraan dividen nih guys ya. Ada 175 saham yang mau bagi dividen sampai akhir tahun 2024. Nah teman-teman bisa lihat di tabel ini perkiraannya seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita udah dapat perkiraan, nah kita bisa beli jauh-jauh hari lah seperti itu guys, biar gak kena trap. Nah ini bonus buat STS, teman-teman STS yang gabung di Maret ya. Nah kita akan lihat perform STS terakhir nih guys di bulan Februari. Ini hari terakhir di bulan Februari, berarti kita udah pindah ke Maret. Nah ini yang terakhir di sini kita cuan di 14 saham loh. IHSG-nya merah, kita cuan di 14 saham. Yang pertama adalah VTNY, kita cuan. Terus PANI, kita cuan. Nah terus ada ESA, terus ada ADI. Nah ini Petro, terus ada TOS, SPMA, Excel. Nah terus ada MCAP, ada Toba teman-teman, Maya. Nih Maya kita cuan lumayan gede ya. Terus INKP. Nah INKP teman-teman lihat sendiri tuh sekarang harganya kayak apa tuh INKP. Nah Brand dan ABMM. Nah kita cuan itu 14 saham teman-teman hari ini, walaupun ya seginya merah nih ya. Bagi teman-teman mau gabung STS Maret, segera japri saya aja, karena sampai besok lah kita close teman-teman untuk si STS Rekomnya. Nah kita akan tutup dulu nih, nanti bunyi-bunyi terus, nanti kita balas sebentar lagi ya setelah bikin video. Nah kita lihat rekom yang kemarin yang di YouTube. Yang pertama adalah ABMM, kita lihat ya, ABMM Investama. Nah ini seperti ini ya, masih rame. Kemungkinan besok masih bisa naik guys untuk ABMM, jadi masih bisa di hold nggak masalah. Tapi kalau tadi yang trading harusnya sih cuan di 36 ya, 3630. Nah terus Brand. Nah Brand ini luber guys, termasuk STS juga. Ini ada menu Brand, ini luber lumayan, tembus sampai ke 6125 ya. Oke, terus PANI, kita lihat PANI guys ya. PANI di sini sempet cuan ke harga 5.450. Nah cuman closingnya balik lagi gitu.
Oke, terus PMMP. Nah, PMMP ini malah merah guys. Tadi sempat nyentuh naik ke harga 336 tapi closingnya merah. Tapi kalau kita lihat volumenya masih kecil sih, besok kemungkinan masih bisa hijau ya untuk PMMP. Nah, di part 2-nya ada Petrosi, kita lihat guys. Petrosi kita lihat di sini ya sempat naik ya, cuman ya kalau yang tadi trading sih cuan ya sampai ke harga 4.900, tapi besok harusnya masih bisa naik lagi untuk Petro. Nah, terus cuan, kita lihat cuan di sini. Nah, cuan juga cuan sepertinya guys. Cuan ya. Nyentuh ke harga 7.300. Nah, terus PCAA ya. PCAA ini pembangunan Jaya Ancol guys. Ya belum gerak guys. Dan ini bentar lagi membagi dividen ya untuk si PJAA, lumayan 3% lebih ya. Nah, ini harusnya masih merangkak naik lah, target kita ke 98 ya. Oke, terus ASI kita bahas lagi nanti teman-teman ya. Tadi sempat naik sih. Udah jual belum di 5.300 ya. Masih bisa di hold nggak masalah ya. Minimal balik lagi kalah ke 5.350 atau 5.400 lah, mungkin baru dijual lagi ya untuk si Astra nih guys. Nah, dividennya lumayan. Kita bahas nanti lagi ya di part berapa, di part 2. Oh, part 1. Oke, kita lanjut apa namanya? Ntar nih tak di airplane Mado dulu. Nah, yang pertama kita bahas rekom besok. Yang pertama adalah saham dari ESA guys. Nah, ESA ini amoniak udah mulai naik guys. Nah, ini belum gerak untuk si ESA. Nah, target kita ESA yaitu di 5.500. Nah, ini target resistnya guys. Kalau misalnya ke 5.500 berarti dia istilahnya itu ke neckline-nya guys, double bottom ya. Nah, kita lihat sini untuk ESA guys. Nah, ESA closing di 515. Nah, kita lihat di sini untuk ESA. Nah, asingnya net B guys, BU, YU, BK, ZP. Kita lihat di sini. Nah, ZP ini guys ya. Di sini asingnya mulai masuk di ESA guys. Nah, kita lihat ESA di sini fundamentalnya walaupun nggak sebagus 2022. Kalau ESA ini tahun 2022 memang dia itu istimewa, teman-teman. Dia itu sempat nyentuh ke harga 1.600 hampir untuk ESA. Karena memang profitnya tuh gede banget ya, 2,1 triliun. Nah, sekarang memang turun seperempatnya yaitu ke 500 miliar. Cuman ini lebih tinggi daripada profit tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, saat ESA ini profitnya itu 2 triliun, harganya ke 1.600. Nah, sekarang turun ke 500 miliar, harganya udah 500. Jadi seimbang aja guys untuk ESA ya untuk saat ini. Dan di sini kalau kita lihat ESA juga valuasinya juga udah mulai menarik. Nah, asingnya mulai masuk di saham ESA, dan kalau kita lihat di sini udah pasti banyak yang sangkut di atas. Nah, ini kalau menurut saya sih udah enak untuk si ESA. Minimal kalau nge-swing ke 5.500 lah untuk si ESA guys. Nah, bagi teman mau ikut ESA nih bareng ZP dan BK nih, bisa ambil 515, 520. Nah, TP-nya di 535 sampai 550 ya guys ya. Semoga bisa untuk si ESA besok. Semoga aja market dukung besok guys. Oke, lanjut dari saham dari ASA. Kita lihat ASA. Nah, ASA guys. Biasanya ASA itu kalau naik semua. Nah, kita lihat di sini untuk asingnya guys. Nah, asingnya nggak main ya di saham ASA. Kecil-kecil asingnya guys. Berarti yang bandarin ASA bukan asing. Nah, ASA kalau valuasi seperti ini teman-teman, turun-turun dikit ya. Cuman kalau udah valuasinya sekarang udah mulai murah ya. Dengan net profitnya turun dikit. Nah, ini ASA nih guys. Nah, kalau ASA ini ya pasti teman-teman kalau beli ASA di harga yang sekarang itu udah bisa dipastikan teman-teman jauh di bawah AVG top buyer ya. Udah di bawah harganya guys. Nah, kalau kita lihat di sini si ASA ini mulai naik. Nah, kalau teman-teman lihat di sini chartnya ASA guys. Nih ya, dia turun tek gitu ya, tek naik, terus dia turun tek naik lumayan tinggi, tek lumayan tinggi. Nah, kita lihat di sini, tek naik lumayan tinggi, dan ini tek naik lumayan tinggi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya, ASA ini Mas Bro perhatikan garis warna kuning. Garis warna kuning tuh EMA 100. EMA 100. Nah, ini settingannya EMA 100. Dan kalau teman-teman lihat di sini, sekali ASA naik itu nyentuh EMA 100 nih. Lihat. Nih, EMA 100. EMA 100
EMA 100. Udah 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali nih yang jebol. 5 kali kalau ASA naik itu selalu ke EMA 100. Apakah ini mau ke EMA 100 juga? Yes, harusnya guys. Nah di sini EMA 100-nya di harga 825. Nah kalau di harga yang sekarang harusnya ini masih aman untuk si ASA guys, si ASA. Jadi masih bisa di buy. Jadi bagi teman mau ikut ASA bisa ambil 750, 730, 735 untuk TP-nya maybe di atas 750 ya guys ya. Di sini sampai EMA 50 dulu yaitu di 770. Nah kalau jebol baru targetnya ke 800-an guys untuk si saham ASA nih. Oke lanjut di saham ADI teman-teman. Nah ADI ini dapat berita lagi ya buat ADI dan PTPP katanya dapat proyek besar di IKN. Apakah IKN lanjut? Akan lanjut kalau misalnya Prabowo Gibran yang jadi teman-teman ya. Jadi subsidi BBM dicabut, listrik naik, pajak naik, nggak apa-apa. Yang penting IKN jadi gitu kan. Ya nggak apa-apa ya, kita manfaatin aja guys momennya. Kita sebagai rakyat sih memang terbebani ya. Cuman kita kan kita sebagai investor saham atau istilahnya analis saham, nah kita baca namanya peluang gitu guys ya. Ya kita listrik naik kita nggak seneng juga. Tapi kalau gara-gara listrik naik sedikit gitu ya, tapi kita cuan gede di saham ADI kan nutup juga guys. Nah itu keuntungan jadi investor saham gitu ya, atau analis saham atau trader saham guys. Nah kita lihat si ADI ini udah mulai menarik sepertinya ya. Kalau teman-teman lihat di sini ini ada volume besar di tanggal 15. Nah kalau feeling saya teman-teman, ia akan ngejar ke sini guys. Nah ini akan ngejar ke sini guys. Jadi teman-teman kalau menurut saya sih cicil dulu aja si ADI sekarang ini. Nah kalau mau nge-swing targetnya ke 3,5 di high-nya di sini teman-teman. Ini lagi enak nih saya gitu guys. Ini feeling saya kayak gini nih. Apalagi nanti kalau di bulan ini 02 diumumin KPU jadi. Nah, ini bisanya saham-saham konstruksi ini naik, guys. Ya karena udah pasti kalau Gibran yang jadi, IKN lanjut. Nah, kita lihat di sini harga ADI juga udah murah, PBV-nya cuma 0,2 walaupun pernya gede ya karena ROE-nya kecil, tapi masih untung daripada Wika atau Waskita yang rugi. Ini masih profit si ADI, guys. Nah ini cicil aja untuk si ADI, menarik. Nah bagi teman-teman ikut ADI nih bareng JP dan KK nih, ambil di 294 sampai 296 nih. Nah OTP terdekat di EMA 50 nih, semoga bisa guys di sini 314. Nah kalau jebol baru targetnya ke 350. Oke lanjut, itu saham dari ASI guys, Astra lagi guys, kita bahas Astra lagi. Mungkin teman-teman banyak nih yang ngehold Astra karena Astra ini mau bagi dividen guys. Ini dividen Astra adalah 421. Nah kita coba akan hitung ya lagi gitu bagi teman-teman kalau yang kemarin belum lihat, karena kemarin kita tayanginnya di part 2. Nah kita lihat Astra sekarang closing di harga berapa nih? 5225. Nah kita lihat ya, ini dividen Astra nih 421. Kita lihat ya, 421 dibagi 5225 kali 100, 8% bro. Jadi sekelas Astra Internasional ya, saham yang besar yang kita bisa masuk seberapapun duit yang gede kita bisa masuk gitu ya. Teman-teman kalau masuk punya duit 10M gampang masuk Astra guys, gampang. Jangan 10M, 20M, 30M gampang masuk Astra. Tapi kalau masuk saham kayak ADI, ESA, ASA itu kan nggak bisa kan, 10M susah kan. Karena valnya juga paling berapa. Nah ini kan saham yang segede itu bagi dividen 8% itu termasuk menarik guys. Jadi big orang yang punya duit gede tuh bisa masuk lah di saham Astra nih. Nah kalau kita lihat di sini, Astra ini mungkin saham yang bagi dividennya paling gede di antara saham-saham yang transaksinya itu ratusan M. Coba Mas Turu bandingin aja ya, saham Telkom itu yang transaksinya ratusan M ya. Saham Telkom, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri. Nah paling-paling itu kan. Terus ya kalau brand jangan dibandingin lah, dia bagi dividennya nggak ngaco. Tapi kalau ya antara yang saham-saham yang sudah saya sebutin tadi, kecuali brand gitu ya yang transaksinya gede-gede, itu kalau Astra ini 8% tuh yang terbesar. Bank Mandiri itu pun cuma 5%, Bank BRI 4%, BNI 3%, BCA 3%, Telkom 4%-an. Nah ini Astra 8%, ini gede banget guys. Jadi tunggu aja sampai bulan April
ya, si Astra ini. Harusnya dia bisa naik tinggi nanti karena pembagian dividennya itu bulan April, teman-teman, ternyata. Di bulan April, karena rupsnya April, berarti akhir April lah mungkin akan bagi dividen si Astra, atau awal Mei. Kalau di sini di awal Mei. Ini bakal naik minimal ke 5,5. Minimal, guys. Itu minimal di sini, atau kemungkinan masih bisa naik lebih tinggi lagi. Karena katanya Astra ini terpapar, atau istilahnya itu ada kompetitor masuk namanya tuh BYD. Katanya bikin penjualan Astra anjlok. Mana buktinya, lihat cok. Tuh. Profitnya naik, guys, dari 28 triliun malah naik jadi 33 triliun. Naik 7 triliun, cuy. Berapa ya? 8, 9, 10, 11, 12, 5 triliun ya, naik 5 triliun, guys. Yang mana? BYD mana BYD? Jadi sekelas Astra Internasional itu udah gede banget, guys. Jadi kalau ada kompetitor yang masuk itu udah dari dulu lah Astra itu kayak gitu ya. Jadi masih aman untuk si Astra. Oke, kita lanjut part 2, teman-teman.